Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Misdi Smart Channel. Channel yang informatif, inspiratif, dan solutif. Channel yang terus memberikan informasi tentang perguruan tinggi kedinasan yang memberikan beasiswa maupun kuliah gratis, kuliah tanpa biaya, lulus langsung kerja. Semoga apa yang kami informasikan dengan kuliah gratis lulus langsung kerja ini memberikan inspirasi kepada Anda untuk belajar lebih giat dan memantapkan diri Anda untuk melanjutkan ke pendidikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Solutif. Semoga dengan informasi kuliah gratis lulus langsung kerja juga beasiswa penuh ini memberikan solusi terhadap biaya, solusi terhadap masa depan, dan solusi terhadap karir saudara. Oke, saudara-saudara kaula muda yang harapan muda, harapan bangsa dan negara, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi kedinasan yang selama ini sudah kita bahas, tetapi perguruan tinggi kedinasan yang memberikan beasiswa, yang kuliahnya gratis, atau nanti yang kuliahnya setelah lulus langsung kerja. Kali ini ada beberapa pertanyaan kepada di grup-grup medsos. Apa saja pendidikan sekolah kedinasan yang berikatan dinas yang menerima lulusan SMK atau madrasah aliyah kejurusan, itu apa saja pendidikannya, apa sekolah kedinasan apa saja. Nah, memang betul bahwa tidak semua perguruan tinggi kedinasan, sekolah kedinasan itu menerima lulusan SMK. Memang sekolah kedinasan yang berikatan dinas itu diperuntukkan bagi lulusan SLTA. SLTA itu kan terdiri dari SMA, IPA dan IPS, kemudian SMK itu dengan jurusan yang berbagai macam itu, dan yang ketiga adalah madrasah aliyah kejuruan. Nah, tidak semua perguruan tinggi kedinasan itu menerima jurusan yang lulusan SMK, tapi kalau SMA pun itu masih dibedakan lagi antara jurusan IPA dan jurusan IPS. Kalau SMA IPA itu memang hampir atau nyaris bisa mengikuti semua sekolah kedinasan yang berikatan dinas. Namun untuk yang lulusan yang IPS itu pun terbatas, dan sudah kita bahas di salah satu episode, yaitu lulusan atau ikatan dinas perguruan tinggi kedinasan yang menerima jurusan IPS. Sudah kita bahas, silahkan disimak di channel ini, di channel Misdi Smart, dan jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya agar kaula muda harapan bangsa tidak ketinggalan informasi, khususnya bagi Anda yang ingin kuliah gratis lulus langsung kerja, karirnya cemerlang, masa depannya cerah. Silakan ikuti terus channel ini. Mari kita bahas sekarang yang ikatan dinas yang menerima lulusan SMK. Nah, sebelum kita melanjutkan khusus yang menerima lulusan SMK, kita bahas secara menyeluruh dulu. Jadi yang akan kita analisis, kita pilah perguruan tinggi kedinasan itu ada sekitar 47 sekolah kedinasan. Apa saja? Yang pertama tentu saja adalah sekolah kedinasan di bawah koordinasi Kemenpan-RB, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kita sudah ketahui ada 8 kementerian lembaga dan terdiri dari 28 sekolah kedinasan. Yang pertama itu adalah dari Kementerian Dalam Negeri, itu dengan IPDN-nya, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Kemudian ada di Kementerian Keuangan itu dengan Politeknik Keuangan Negara STAN, Sekolah Akuntansi Negara.
Kemudian yang nomor 3 itu di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu dengan Polteknik, Politeknik Ilmu Pemasyarakat dan Poltekim, Politeknik Imigrasi. Kemudian di Badan Intelijen Negara itu di BIN itu ada Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Kemudian di BMKB itu ada STMKG. Di Badan Siber dan Sandi Negara itu ada Politeknik Siber dan Sandi Negara. Kemudian 7 itu ada Badan Pusat Statistik, itu BPS, ada Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, dan terakhir 8 itu adalah di bawah Kementerian Perhubungan itu ada 21 sekolah kedinasan yang terdiri dari laut, darat, dan udara. Nanti kita informasikan lebih laut. Kemudian di bawah Kementerian Pertahanan itu ada Akmil, kemudian ada lagi yang cukup bagus juga berbasis militer yaitu Akmil, Akademi Militer, kemudian Akademi Angkatan Udara dan Akademi Angkatan Laut. Apakah ini semua akademi ini menerima jurusan SMK? Ikuti terus channel ini. Kemudian Akademi Kepolisian, kemudian Universitas Pertahanan, dan yang terakhir itu sekolah atau sekolah kedinasan, perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan itu ada 14 sekolah kedinasan, jadi jumlahnya ada 47 perguruan tinggi kedinasan. Ini tentu saja negeri dan kedinasan. Ada sebenarnya masih ada di swasta, ada Politeknik Ali Gajah Tunggal dan ada beasiswa BCA, tapi kita sendirikan pembahasannya. Oke, lantas perguruan tinggi atau sekolah kedinasan apa saja yang menerima atau yang terima pendaftaran dari lulusan SMK? Ini yang kita dahulukan adalah sekolah kedinasan di bawah koordinasi Kemenpan RB. Yang pertama adalah Kementerian Keuangan, itu dengan PKN-nya Politeknik Keuangan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, itu daya tampungnya tahun 2021. Jadi ini pembahasan ini berdasarkan data atau berdasarkan informasi resmi tahun 2021, yang 2022 belum buka. Jadi yang 2021 itu daya tampungnya 275. Ini betul-betul sangat menurun drastis. Yang sebelumnya STAN itu awalnya ada ribuan, menerima 7.000 sampai yang terakhir itu 7.000 mahasiswa, tapi setelah itu tidak menerima, vakum, terus nanti tahun 2021 ini buka kembali, namun dengan daya tampung hanya 275 kursi saja, dan nanti pendaftarannya dikoordinasikan di Kemenpan RB. Bahkan untuk PKN STAN ini malah sudah terkoordinasi secara intensif dengan LTMPT. Pendaftarannya nanti melalui https://sscasn.bkn.go.id. Itu yang PKN STAN. Yang kedua itu di bawah perguruan tinggi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu dengan Poltekim, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, dan Poltekim, Politeknik Imigrasi. Itu daya tampungnya masing-masing Poltekim 300, Poltekim 300 jumlahnya 600 kursi. Nanti pendaftarannya selain di SSCASN juga dicatat kemenkumham.go.id karena itu di bawah Kemenpan RB. Kemudian berikutnya adalah Badan Intelijen Negara. BIN-nya itu dengan STIN, Sekolah Tinggi Ilmu Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Intelijen Negara, itu daya tampungnya 250 kursi. Itu pendaftarannya tentu juga di SSCASN dan juga di stin.c.ic.id. Ini yang menerima dari lulusan SMK.
Berikutnya yang menerima pendaftaran dari lulusan SMK itu dari STMKG, Sekolah Tinggi Klimatologi dan Geofisika, Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, itu daya tampungnya tahun lalu 265 kursi untuk taruna-taruni. Pendaftarannya sama ya di SICSN, kemudian din.bkn.go.id dan di ptb.stmkg.ac.id. Pendaftarannya lengkapnya informasi di sana. Berikutnya yang menerima pendaftaran SMK adalah Politeknik Siber dan Sandi Negara. Itu daya tampungnya 100 kursi, kemudian pendaftarannya sama di Dikdin dan di poltek.ssn.ac.id/pendaftaran. Jadi itu yang menerima, sedangkan persyaratannya bagaimana, cara mendaftarannya, tahap pendaftarannya, tesnya, tempat ujian masuknya dapat Anda lihat di channel ini, channel Misdi Smart channel ini. Jangan lupa silahkan agar Anda tidak ketinggalan informasi, subscribe dan bunyikan loncengnya. Berikutnya adalah Badan Pusat Statistik, itu dengan stage-nya Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, daya tampungnya 600 kursi. Kemudian pendaftarannya di helpdesk.stage.ac.id. Nanti Anda sekali lagi juga menerima pendaftaran dari lulusan SMK, tapi detailnya bisa dilihat di helpdesk.stage.ac.id. Jadi Anda bisa langsung menuju sana atau di channel ini lihat pembahasan ulas tuntas tentang stage. Berikutnya yang nomor 7 itu adalah sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan. Ini juga menerima, hampir semuanya menerima lulusan dari SMK. Namun harus dicek betul karena tidak semua SMK. Jadi SMK jurusan-jurusan tertentu saja yang bisa masuk ke sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan. Itu daya tampungnya cukup besar, yaitu 3.210 kursi tahun 2021, dan itu dibagi menjadi di sekolah kedinasan darat, pendidikan darat itu 5 sekolah kedinasan, di bawah sekolah kedinasan angkatan di laut itu yang berhubungan dengan laut itu adalah 10 sekolah kedinasan, dan di sekolah udara itu ada 6 sekolah kedinasan. Jadi jumlahnya ada 21 sekolah kedinasan yang daya tampungnya 321 itu. Apa saja itu sekolah kedinasannya? Yang pertama, yang sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan yang menerima pendaftaran lulusan SMK adalah yang di bawah pendidikan transportasi darat. Yang pertama adalah Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI). STTD Bekasi itu terdiri dari 3 program studi. 3 program studi itu yang satu itu dari sarjana terapan atau D4 dan 2 prodi D3, diploma 3. Berikutnya adalah Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PTKJ) Tegal, itu terdiri dari program studi. Program studi itu 2 sarjana terapan atau D4 dan 1 D3. Berikutnya yang menerima lulusan SMK, pendaftaran lulusan SMK yaitu Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI Madiun). Itu terdiri dari 4 program studi, semuanya diploma 3. Berikutnya adalah Poltek Trans SDP Palembang, itu terdiri dari program studi semuanya D3, dan terakhir di bawah pendidikan transportasi darat yang menerima lulusan pendaftaran lulusan SMK adalah Poltrada Bali, terdiri dari 3 prodi D3. Ini pembahasannya, misalnya 3 prodi terapan, 2 prodi diploma 3 itu apa, nanti prodinya apa, kemudian
berapa daya tampungnya ini akan kami sendirikan karena kalau tidak disendirikan akan sangat panjang pembahasannya. Jadi akan kami sendirikan tetap di channel Mesdi Smart ini. Jadi silahkan nanti ikuti terus channel Mesdi Smart ini agar Anda tidak ketinggalan informasi dan Anda juga bisa ngecek di bawah pendidikan transportasi darat itu SMK jurusan apa yang bisa masuk ke masing-masing politeknik. Jadi Anda tidak kehilangan kesempatan dan juga Anda tidak harus sudah capek-capek mendaftar ternyata SMK atau jurusan di SMK saudara tidak diperlukan. Untuk itu perhatikan betul. Berikutnya pendidikan transportasi laut yang menerima pendaftaran dari lulusan SMK. Yaitu sekolah STIP Jakarta, itu 3 program studi, itu diploma 4 semuanya. Kemudian PIP Semarang, itu 3 prodi, D4. PIP Makassar, 3 prodi, D4 semuanya. Kemudian Poltekpel Surabaya, itu terdiri dari 4 prodi, dan 3 prodi D3. Jadi ada 7 prodi. Poltekpel Sumatera Barat itu ada 2 prodi D3 dan 1 prodi D4. Poltekpel Malahayati Aceh 3 prodi D3, Poltekpel Banten 3 prodi D3, Poltekpel Sulawesi Utara 3 prodi D3, Poltekpel Sorong 3 prodi D3, dan Poltekpel Barombong 1 prodi D3. Jadi nanti semua yang ada pendidikan transportasi darat, laut, udara nanti kami akan rinci, kami sampaikan SMK jurusan apa saja yang bisa masuk. Karena tidak semua SMK kemudian langsung otomatis dilihat jurusannya dan juga dilihat prodinya. Untuk itu jangan lupa ikuti terus channel ini. Jangan sampai lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Ini akan khusus kami bahas karena kalau disampaikan di sini akan terlalu panjang videonya. Berikutnya di pendidikan transportasi udara yang menerima lulusan SMK, pendaftaran lulusan SMK yaitu PPI Curug. Itu terdiri dari 4 prodi D4 dan 3 prodi D3. Jadi ada 7 prodi. Kemudian Politeknik Penerbangan Poltekbang Surabaya itu ada 5 prodi D3. Kemudian Poltekbang Makassar 2 prodi D3. Poltekbang Medan 2 prodi D3, Poltekbang Palembang 1 prodi D4 dan 2 prodi D3, total 3 prodi. Dan terakhir Poltekbang Jayapura ada 2 prodi D3. Sekali lagi nanti akan, karena ini panjang sekali penjelasannya, khusus yang lulusan Kementerian Perhubungan, Politeknik di bawah Kementerian Perhubungan atau sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan yang menerima pendaftaran SMK akan kami bahas secara di episode khusus. Jangan lupa ikuti terus channel ini. Pendaftarannya, informasinya bisa di sipencatar.debut.go.id. Itu tadi adalah sekolah kedinasi yang berikana dinas yang menerima pendaftaran lulusan SMK di bawah koordinasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Dan ini yang kami sampaikan adalah yang di luar atau non koordinasi Kemenpan RB. Di antaranya yaitu di Akademi Angkatan Udara AAU. Ini yang bisa masuk kami sampaikan langsung karena sedikit, yaitu jurusan airframe dan airframe power plant dan avionik. Ini yang jurusannya yang itu saja, yang lainnya tidak bisa. Sedangkan yang AAL ya dan Akmil dan juga Akpol ini tidak bisa lulusan SMK. Hanya
dari Akademi Angkatan Udara itu pun hanya 2 jurusan, yaitu Airframe Power Plant dan Avionik. Dan bisa dicek nanti pendaftarannya di diajurit.tni-au.mil.id. Berikutnya adalah di bawah Sekolah Kedinasan di lingkungan Kementerian Pertahanan atau UNHAN. Itu daya tampungnya itu sekitar 300 lebih kursi. Nanti pendaftarannya bisa di penerimaan.idu.ac.id. Itu yang diterima itu adalah SMK Sederatan yang berkaitan dengan sesuai jurusan prodi yang dioperasionalkan. Lah, prodi yang dioperasionalkannya apa saja? Yang pertama yaitu prodi S1 Teknik Konstruksi, kemudian Teknik Konstruksi Bangunan Militer, kemudian prodi Sarjana Teknik Informatika, prodi Sarjana Teknik Elektro, dan prodi Sarjana Teknik Mesin. Berikutnya yaitu Sekolah Kedinasan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini ada 14 sekolah kedinasan yang terdiri dari 13 politeknik dan 1 akademi komunitas. Dan formasinya cukup besar yaitu 2.314, nanti bisa dicek di pentaru.kkp.go.id. Jadi jumlahnya dari 47 total yang kita pilih itu ada 43 yang menerima sekolah kedinasan yang menerima lulusan SMK. Kemudian apa saja sekolah kedinasan di lingkungan Kementerian dan Kelautan dan Perikanan apa saja yang menerima lulusan SMK? Yang pertama yaitu Politeknik AUP STP Jakarta. Itu terdiri dari 8 jurusan ya, ada 8 jurusan dengan daya tampung 439 orang. Kemudian di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo itu program Diploma 3 dengan kuota 162 orang. Kemudian yang menerima lulusan SMK, pendaftaran SMA juga ini tadi terdiri dari 5 program studi. Kemudian berikutnya adalah Politeknik Kelautan Perikanan Bitung. Ini program Diploma 3. Daya tampungnya 173 orang, terdiri dari 3 program studi. Ini sama, jadi tidak semua SMK itu bisa masuk begitu saja. Tetapi SMA dengan jurusan tertentu, misalnya jurusan untuk teknik penangkapan prodi teknik penangkapan ikan TPI itu tidak semuanya jurusan bisa masuk sana, tetapi hanya jurusan-jurusan tertentu saja SMK-nya yang bisa mendaftar di program studi itu. Maka itu ini di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menerima lulusan jurusan dari SMK ini nanti juga akan bahas di episode khusus. Maka itu jangan lupa ikuti terus channel Misdi Smart. Berikutnya Politeknik KP Bitung tadi sudah program Diploma 3 dengan daya tampung 173 dengan 3 program studi. Terus Politeknik Kelautan Perikanan Sorong itu juga program Diploma 3 daya tampung 140 orang dengan 3 program studi. Dan berikutnya Politeknik Kelautan Perikanan Karawang program Diploma 3 dengan daya tampung 174 orang. Dan program studinya terdiri dari 6 program studi. Selanjutnya yang menerima dari pendaftaran dari SMK adalah Politeknik Kelautan Perikanan Bone, program Diploma 3, daya tampungnya 411 orang dan ini terdiri dari 3 jurusan. Juga berikutnya adalah Politeknik Kelautan Perikanan Kupang, ini juga program Diploma 3 dengan daya tampung 175 orang.
Ini 3 jurusan. Nomor 8 berikutnya adalah Politeknik Kelautan Perikanan Dumai, program Diploma 3. Itu daya tampungnya 98 orang, terdiri dari 3 program studi. Dan nomor 9 Politeknik Kelautan Perikanan Pangandaran, ini juga program Diploma 3. Itu jumlah kuotanya atau formasinya 95 orang, terdiri dari 3 program studi. Nomor 10 Politeknik Kelautan Perikanan Jembrana, program Diploma 3 dengan daya tampung 132 orang. 3 program studi. Nomor 11 Politeknik Kelautan Perikanan Aceh, program Diploma 3 dengan daya tampung 55 orang. Ini juga 3 program studi. Berikutnya adalah Politeknik Kelautan Perikanan Pariaman. Ini dengan daya tampung program Diploma 3, daya tampung 80 orang, terdiri dari 3 program studi. Nomor 13 Politeknik Kelautan Perikanan Maluku, ini juga program Diploma 3 dengan daya tampung 130 orang. Dan terakhir adalah Akademi Komunitas Kelautan Perikanan Wakatobi, program Diploma 1. Ini satu-satunya program Diploma 1 dengan daya tampung 50 orang. Itu ada 2 program studi. Jadi jelas tadi sudah memang Kementerian Kelautan dan Perikanan itu adalah salah satu kementerian yang menerima tidak hanya pendidikan tinggi, sekolah pendidikan tinggi, tapi juga pendidikan menengah. Jadi ada pendidikan tinggi, pendidikan menengah. Pendidikan tingginya tadi sudah kita sampaikan jumlah kuotanya atau formasinya 2.314, sedangkan menengahnya 3.370 juta. Total tahun 2021 kemarin menerima 2.687 orang. Dan Anda nanti bisa dicek di pentaru.kkp.id. Sekali lagi, jangan lupa ikuti terus channel Misdismat ini karena khusus di Kementerian Perhubungan dan di bawah Kementerian KKP, Kelautan dan Perikanan nanti akan kami bahas dalam episode khusus, satu di KKP, satu di Kemenhub, agar Anda lebih jelas. Karena tidak semua di 2 kementerian ini tidak semuanya jurusan di SMK bisa masuk. Beda dengan yang di perguruan tinggi yang ada di perguruan tinggi, misalnya di PKN STAN, itu semua jurusan SMK bisa mendaftar. Di Kementerian Hukum dan HAM bisa mendaftar. Kemudian di Badan Intelijen Negara di STIN itu bisa mendaftar, gitu. Tapi khusus di sekolah-sekolah ini adalah tidak semuanya. Jadi masing-masing jurusan itu punya spesifikasi, punya kekhususan tersendiri, sehingga dari SMK-nya pun juga harus menyesuaikan. Dan untuk itu jangan lupa ikuti terus channel ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Nah, bagaimana kiat suksesnya jurus situnya agar Anda sukses? Yaitu dengan bekerja keras, belajar cerdas, belajar keras agar Anda itu sukses. Tidak ada namanya itu yang instan. Perlu proses. Bagaimana prosesnya? Yaitu ya belajar. Untuk itu leluhur memberikan nasihat Jerbasuki mawa beyo. Beyo itu bukan berarti duit. Yang dibuktikan dengan sekolah kedinasan ini ya ada biayanya paling ya untuk transportasi. Tapi beyo itu ya dibuktikan dengan hasil belajar saudara, fisik, mental saudara ini beyonya. Nah itu ikuti nasihat leluhur kita Jerbasuki mawa beyo. Beyonya itu kita bekerja keras, belajar cerdas, belajar keras, belajar rajin sungguh-sungguh, tan hono suko tanpa lambaran rekoso. Jadi
tidak ada yang kesenangan atau kebahagiaan atau yang dilambari rekoso. Walaupun rekoso, kalau Anda nikmati, Anda sesuai dengan minatnya, nanti akan passion, ada girohnya itu betul bisa dinikmati. Walaupun rekoso itu dianggap sebuah perjuangan. Rekasaning manungsa bakal kacatet dening Kang Maha Kuwasa kang ing tembe bakal nglairake welas asih arupa arta kang katampa lan urip mulya. Jadi ketika nanti sangat muda ini mari kita betul-betul belajar rajin agar nanti di usia tua dan bahkan di akhir nanti akan mulya dunya lan mulya akhiratnya. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.